Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, berkati pelajaran PAK ini, berkati dari awal hingga pertengahan akhir. Tuhan berkati Pak Yosi yang akan mengajar PAK hari ini. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Terima kasih Stephen sudah memimpin doa bagi kita semua. Anak-anak, pada hari ini kita masuk di bab yang ke-11. Judul bab kita adalah membangun solidaritas di tengah masyarakat majemuk. Kata solidaritas kita semua sudah pernah bahas ya. Jadi artinya adalah berbela rasa. Lalu kata majemuk itu apa? Ya, majemuk itu artinya beragam atau berbeda-beda. Berarti dalam bab yang ke-11 ini kita semua mau belajar bagaimana supaya kita ini bisa punya solidaritas, bisa berbela rasa di tengah-tengah masyarakat yang berbeda-beda. Kita semua tinggal di Kabupaten Klaten. Kabupaten Klaten itu masyarakatnya majemuk, berbeda-beda. Berbeda dalam hal apa? Dalam hal suku ya, tidak semua yang di Klaten suku Jawa ya. Kita yang di kelas 7 pun juga macam-macam suku kan. Ada suku Batak di Klaten, ada suku Tionghoa di Klaten, ada suku Sunda dan entah suku apa lagi. Lalu agama juga di Klaten ada macam-macam ya. Mungkin kalian pernah lihat tempat-tempat ibadahnya ya. Ada masjid ya, lalu ada gereja, ada vihara tempat agama Buddha ya, lalu ada pura ya, tempat ibadah agama Hindu. Nah, bukan hanya suku agama tapi juga perbedaan apalagi sosial. Ada yang kaya, ada yang miskin. Nah, anak-anak, perbedaan yang ada itu kita terima sebagai apa? Anugerah dari Tuhan. Kita syukuri ya, karena coba bayangkan kalau di Klaten gitu ya, semua orang suku Jawa misalnya, wah ya, jadi cuman satu suku tok ya, lalu cuman agamanya satu ya, bahasanya cuman satu, bahasa Jawa gitu ya. Nah, tentu tidak menyenangkan ya. Justru saat kita beragam, berbeda-beda itu menjadi anugerah dari Tuhan yang harus kita syukuri. Nah, tetapi kenyataannya anak-anak ya, bukan hanya di Klaten ya, di Indonesia bahkan di seluruh dunia yang ada begitu banyak berbeda ya. Di Indonesia saja sukunya ada begitu banyak, agamanya juga 6 itu yang diakui, masih ditambah dengan aliran kepercayaan yang entah berapa jumlahnya. Ternyata segala hal yang berbeda itu bisa menjadi sebab orang akhirnya apa? Bertengkar anak-anak ya, bahkan berperang, bahkan saling membunuh. Nah, mungkin kalian pernah lihat di berita-berita ya dan sebagainya, itu rata-rata orang bertengkar, orang yang saling menyakiti, melukai itu karena ada perbedaan ya. Sebelum kita lanjut, mari kita lihat dulu video berikut ini.
Nah anak-anak, apa yang menarik dari video itu? Ternyata kera dan kucing bisa saling menolong ya, meskipun apa, kera dan kucing itu berbeda. Kita jarang melihat kera kok kumpul sama kera ya. Mereka kan jelas-jelas berbeda. Tapi ternyata si kera ini mau bantuin ya, jadi anak-anak kucingnya mau jalan-jalan dikembalikan ke dekat induknya gitu. Nah anak-anak, tidak hanya kera dan kucing ya, dalam dunia hewan kita sering melihat ternyata hewan-hewan yang dianggap saling bermusuhan karena berbeda-beda ternyata bisa hidup rukun berdampingan. Ini menjadi pelajaran buat kita ya sebagai manusia ya. Karena apa? Karena kita yang berbeda suku, berbeda agama, berbeda ekonomi, dan berbeda dalam berbagai hal, ternyata tidak bisa rukun ya. Susah untuk rukun, kita bertengkar, berperang, berselisih gitu ya. Nah anak-anak, apa yang dapat kita pelajari dari Alkitab mengenai kerukunan ya, mengenai masyarakat yang berbeda, mengenai masyarakat majemuk gitu ya. Yang pertama, kita harus ingat perintah Tuhan ya. Perintah Tuhan yang terkenal, kalian pasti sudah hafal ya, yaitu hukum kasih. Dalam Matius 22 ayat 37 sampai 39. Intinya apa dalam Matius 22 ayat 37 sampai 39 itu kita membaca bahwa orang yang mengatakan mengasihi Tuhan itu berarti dia juga harus mengasihi sesama ya. Orang yang mengasihi Tuhan tidak mungkin tidak mengasihi sesama ya. Kalau mengasihi Tuhan pasti juga mengasihi sesama. Minggu lalu kita udah belajar ya, yang disebut dengan sesama itu siapa? Apakah sesama itu hanya orang yang punya persamaan dengan kita, sama-sama satu suku, satu agama, satu kota, satu kelompok? Enggak ya. Sesama itu adalah manusia ciptaan Tuhan, ini kita sesama. Makanya minggu lalu Tuhan Yesus menceritakan perumpamaan ya, bagaimana ada orang yang dibegal, dirampok, ternyata dibantu oleh seorang Samaria ya, seorang yang tidak dianggap, tidak diperhitungkan, tetapi justru melalui orang Samaria itu kita belajar ya, bahwa apa, dia itu mau menunjukkan solidaritasnya kepada sesamanya. Nah anak-anak, jadi yang pertama sebagai dasar Alkitab kita, dari iman kita sebagai orang Kristen, kita memang diperintahkan Tuhan untuk mempraktekkan hukum kasih itu. Jadi kita mengasihi Tuhan, tapi kita juga mengasihi sesama kita tanpa pandang bulu ya, kita kasihi. Lalu yang kedua, dalam pelajaran kita hari ini, selain hukum kasih dalam Matius 22, kita juga akan belajar dari kitab Mazmur anak-anak. Mazmur 133. Mari kita lihat sebuah video yang berisi sebuah lagu yang diambil dari Mazmur 133. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang kejambutan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkatnya
tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Mazmur 133 berkata, jika saudara dan saya hidup dalam kerukunan, Tuhan akan memerintahkan berkat-berkat yang tercurah. Let everything that has breath praise the Lord. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah meminta agar berkat-berkat-Nya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Dalam Mazmur 133 yang dinyanyikan itu, kita bersama-sama tadi mendengar ya, atau melihat minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut. Nah, minyak anak-anak, minyak itu dalam perjanjian lama, atau minyak yang dimaksud dalam kitab Mazmur itu biasa dipakai untuk mengurapi. Mengurapi itu artinya sebagai pertanda bahwa seseorang menjadi orang yang diperkenan oleh Tuhan. Misalnya Raja Saul tuh, Saul pada waktu mau menjadi raja, maka dia diurapi dengan minyak oleh Samuel. Nah, jadi ini minyak itu pertanda sesuatu yang berharga. Lalu berikutnya dalam Mazmur 133 tadi kita juga membaca atau mendengar ada embun ya, embun dari gunung Hermon ya. Nah, anak pernah melihat atau merasakan embun ya. Embun itu di pagi hari ya. Embun itu pertanda bahwa ada kesegaran ya. Nah, jadi ada minyak dan ada embun untuk menggambarkan betapa berharga dan betapa segarnya jika antara saudara-saudara, antara orang-orang di sekitar kita itu hidup dalam kerukunan. Itu anak-anak ya. Jadi Mazmur 133 ini mau mengajak kita untuk melihat bahwa kerukunan, persaudaraan meskipun berbeda-beda ya. Jangankan di Klaten ya, di keluarga kita saja, kita hidup di tengah-tengah keluarga yang berbeda-beda ya kan. Kalian dengan orang tua berbeda apa? Berbeda kesukaan, mungkin berbeda hobi. Kalian hobinya apa? Main game ya, atau hobinya belajar. Nah, orang tua kalian juga punya kesenangan masing-masing. Nah, saat melihat televisi mungkin rebutan channel ya, jadi bertengkar gitu ya. Di tengah-tengah keluarga pun juga bisa ada pertengkaran karena apa? Ada perbedaan. Saya ingin itu, kakak saya ingin ini gitu. Nah, itu perbedaan-perbedaan yang bisa terjadi dimanapun kita berada. Tetapi Mazmur 133 ini mengajak kita untuk mengingat ya, bahwa kerukunan itu adalah sesuatu yang berharga seperti minyak dan akan menyegarkan kita seperti embun. Jadi kerukunan itu menjadi sesuatu yang harus kita usahakan ya anak-anak ya, apalagi kita sebagai orang Kristen ya. Tadi hukum kasih mengajari kita untuk mengasihi sesama. Lalu Mazmur 133 mengingatkan kepada kita tentang kerukunan. Jadi hari ini kita belajar apa? Bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak yang sudah mengenal kasih Tuhan Yesus, maka kita juga harus menjadi teladan ya. Di tengah-tengah masyarakat yang berbeda, mungkin kita punya teman beragama lain ya. Kita punya teman yang sukunya berbeda. Jangan hanya mau berteman kalau sukunya sama. Jangan hanya mau berteman kalau agamanya sama. Ya.
Enggak ya, kita tidak bisa hidup seperti itu ya, tidak sesuai dengan firman Tuhan ya, dimanapun kita berada. Saat ini kita di Klaten, mungkin kalau besar nanti kalian pindah kemana, dimanapun kita berada, kita tidak bisa tinggal atau bergaul atau punya teman yang hanya dari suku kita, hanya dari agama kita. Tidak bisa ya. Karena apa? Karena memang Tuhan menciptakan masyarakat yang majemuk, anak-anak ya. Jadi kita harus belajar nih dalam masa-masa remaja kita ini untuk bersahabat ya, untuk bergaul dengan orang-orang di sekitar kita ya, meskipun itu berbeda-beda dan sebagainya, meskipun ada perbedaan, tetapi kita mau menunjukkan kasih, bahkan mau menunjukkan apa? Solidaritas di tengah masyarakat yang berbeda. Nah, tugas kalian adalah mengerjakan soal di halaman 82 dan 83. Soalnya gampang ya, hanya B dan S. Nah, anak-anak, sekarang kita masuk dalam bagian terakhir pembahasan kita ya. Kita mau melihat beberapa hal yang bisa kita lakukan tuh apa ya, contoh nyatanya supaya kita bisa ikut membangun solidaritas ya di tengah masyarakat majemuk. Sebagai anak-anak remaja ini apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama adalah kita belajar menghargai orang lain yang berbeda ya, berbeda pendapat, berbeda hobi, berbeda apapun itu kita belajar untuk mengasihi, menghargai, jangan merendahkan, jangan menganggap orang lain lebih jelek karena dia bukan dari sukuku, karena dia tidak satu sekolah dengan aku, karena dia berbeda ekonomi dengan aku. Enggak ya, kita harus belajar untuk menghargai setiap orang, mengasihi setiap orang walaupun berbeda ya. Lalu yang kedua, secara khusus kita juga harus belajar menghargai penganut agama lain ya, menghargai ibadahnya, menghargai tempat ibadahnya ya. Meskipun kita orang Kristen misalnya, kalau kita mau masuk masjid kita harus ikut aturan ya, copot sandal misalnya, harus ikut, harus menghormati, harus menghargai ya, bukan hanya orangnya tapi juga cara mereka beribadah, termasuk tempat-tempat ibadahnya. Kita pergi ke pura, kita pergi ke vihara, kita pergi ke gereja manapun, kita harus menunjukkan penghargaan kita, penghormatan kita bahwa mereka itu juga ciptaan Tuhan, mereka itu juga sesama seperti kita. Karena itu kita harus menghargai dan mengasihi mereka. Berikutnya kita diminta untuk apa? Berteman dengan orang lain tanpa memandang perbedaan yang ada ya. Jadi kita menghargai, kita mengasihi, dan kita mau untuk menjadi teman ya. Menjadi teman artinya apa? Kita mau menerima mereka sebagai bagian dari hidup kita. Lalu yang terakhir, bentuk solidaritas yang bisa kita lakukan adalah mari kita bekerja sama. Bahkan mari kita memberikan bantuan kepada orang lain tanpa memandang perbedaan ya. Jadi bukan hanya kita menghargai, mengasihi, menjadi teman, tapi mari kita saling bekerja sama. Untuk siapa sih? Untuk kita bersama. Kalau kita sama-sama maju, kalau kita mau sama-sama bekerja sama, maka kita bisa maju sama-sama, kita bisa sukses sama-sama ya kan. Kalau kita hanya di SMP Krista Gracia saja ya, tidak mau kenal dengan SMP lain, kita tidak akan berkembang ya. Justru kita harus membuka diri, berkenalan dengan orang-orang lain meskipun beda sekolah, meskipun beda agama, meskipun ada perbedaan-perbedaan yang lain. Mari kita saling bekerja sama, saling menolong ya. Ada saatnya mungkin nanti kita butuh pertolongan mereka, nah, tetapi siapa yang butuh ditolong, nah mari kita
menjadi orang yang terlebih dahulu mau untuk ringan tangan, ya mau untuk gampang membantu, tidak usah lihat orangnya, tidak usah ngelihat asalnya, tidak usah memperhatikan perbedaannya. Nah, itu yang disebut sebagai membangun solidaritas ya anak-anak ya. Nah, sampai di sini pelajaran di bab 11 tidak mudah untuk dipraktekkan ini ya, karena juga kita ada sekarang di tengah pandemi. Tapi mudah-mudahan Tuhan sendiri yang menolong kita semua, supaya kita sebagai anak-anak Tuhan yang ditempatkan di kota Klaten, di Kabupaten Klaten yang penuh dengan kemajemukan ini, kita bisa betul-betul menjadi anak Tuhan yang hadir, dipakai Tuhan untuk mengasihi orang lain, untuk menghargai orang lain, untuk menunjukkan solidaritas kita di tengah-tengah masyarakat Kabupaten Klaten. Tuhan memberkati kita semua. Amin.